Sebelum kita mengetahui tugas-tugas dari Bank Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah dari Bank Indonesia. Pada tahun 1828, D. Javaasche Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi D. Javaasche Bank sebagai bank sentral, di mana tugas utamanya pada bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1968, barulah diterbitkannya Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terpisah dari bank-bank lainnya yang hanya terfokus pada fungsi komersial saja. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank sentral tidak hanya terfokus pada bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tetapi mereka juga akan membantu pemerintah dalam hal mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tahun 1999 terjadi lagi perubahan Undang-Undang Bank Sentral, di mana telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bahwa Bank Sentral hanya memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya, tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan hanya berfokus pada pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, terutama pada penguatan governance. Pada akhirnya tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Tiga pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas dari Bank Indonesia. Tugas yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga atau BI rate. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga.
UPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan interferensi rupiah. Untuk bagian B-nya, penetapan cadangan wajib minimum. Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah presentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan giro wajib minimum atau GWM sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. C. Peran sebagai lender of the last resort. Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan anggunan yang berkualitas serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Bagian ke D, kebijakan nilai tukar. Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bagian E-nya, pengelolaan cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Bagian F-nya, kredit program. Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia. Tugas pemberian kredit program dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran-sasaran moneter, serta agar dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Di sisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem clearing, maupun sistem pembayaran lainnya. Misalnya, sistem pembayaran berbasis kartu. Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan, yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Kemudian tugas terakhir, yaitu tugas ketiga, yaitu tugas mengatur dan mengawasi bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu tugas yang penting, khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank sentral adalah merupakan pusat struktur moneter dan perbankan di negara yang bersangkutan dan yang melaksanakan, sejauh dapat dilaksanakan dan untuk kepentingan ekonomi nasional. Pengaturan dan pengawasan bank. Di dalam suatu organisasi pasti ada yang mengatur dan mengawasi.
begitu juga dengan Bank Indonesia. Dan pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi bank adalah DPR. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan menggunakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Nomor 1, upaya restrukturisasi perbankan. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Dan yang kedua yaitu sistem pembayaran. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran sistem pembayaran nasional atau yang disingkat dengan SPN. Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal atau robust. Jadi semakin lancar dan handal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Selain itu, masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya peran sebagai penyelenggaraan sistem keliling antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar atau clean money policy. F. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menetapkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usaha rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk atas nama pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit spending yang selama ini dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang ditujukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia
atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan agar pemerintah mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama. Yang pertama, bank sentral negara lain. Contohnya saja seperti di bidang investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lalu lintas negara, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas bank sentral, pelatihan dan penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Dan yang kedua yaitu organisasi dan lembaga internasional. Banyak keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum Indonesia atas nama Bank Indonesia. Yang pertama, Seachen 1982-12 Bank Sentral merupakan pusat penelitian dan pelatihan bagai pegawai bank dari kawasan Asia Tenggara di bidang keuangan, moneter, perbankan, dan ekonomi pembangunan. Dan yang kedua contohnya yaitu Sianja 1991-20 Bank Sentral, dibentuk terutama untuk membantu mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman yang dihadapi bank sentral negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itulah contoh organisasi dan lembaga internasional dari Bank Indonesia.